bagaimana? Jadi kade ia najis mukhaffafah. Najis mukhaffafah artinya najis ringan, najis enteng, najis ringan. Nah, najis ringan enda hiya baulus sabiyal ladzi lam yablughil haulaini wa lam yakuli illa labani faqat. Najis ringan ini adalah najis sabi, anak kecil laki-laki. Begini Ibu. Najis ringan ini adalah najis kencing anak doholi. Satu. Yang kedua, ukurannya lam yablughil haulain. Anak laki-laki ini madeng soh umurna 2 tahun. Tapi bora anak laki-laki umur 50 tahun orang ngeringan nih. Anggo pertengahan nih. Jadi catatannya kencing anak laki-laki yang belum sampai umurnya 2 tahun, bora 50 tahun pune otak ngeringan. Kemudian catatan berikutnya, lam yakul tidak memakan makanan illal labani faqat. Ia kade poreng panganna kecuali susu ibunya saja. Jadi telu catatan. Pertama, kencing anak laki-laki, moda kencing anak perempuan sama dengan kencing dewasa. Yang kedua catatannya, anak laki-laki eda madeng soh haulain 2 tahun, mau kecekin 2 tahun lebih ke atas, maka tidak lagi dikategorikan najis ringan. Yang ketelu catatannya, kade podeng panganna kecuali susu ibunya. Encering pengong panganna orang yang najis kade gelang ringan. Nah, ini catatannya. Hukmun najasatil mukhaffafah. Hukum najis ringan. Hukmun najasatil mukhaffafah annahu yatahuru birashil ma'i alaiha. Najis ringan enda sesungguhnya dia akan suci. Cara menyucikannya birashil ma'i alaiha, dengan memercikkan air di atasnya kencing yang ringan. Nah, misalnya ibu-ibu, bapak-bapak, siang yang mengkempu, gelem-gelem lang kempunan dai, tapi kempuna doholi dah. Catatannya doholi. Oda dek so 2 tahun, kade perimpanganna kecuali susu ibunya, menter mioh anak doholi dai, kemputan dai, cik mendena kempukin ogen, atau membuat deh, mendena kempukin ogen, menter mo mioh kempunan dai, Bekune ibu-ibu cara mensuci kenai birashil ma'i alaiha, dengan memercikkan air di atas. Salatu wassalamu alaihi. Nah, buat lain, tapi lain suci lagi menyucikan. Ulang no buat no lain utan najis no.
Lai yang sah untuk beruduk. Buat lai dai percik. Morang sekali percik engkau kena hata cukup. Tapi belang engkau kena yoh anak-anak dai. Berarti sekali percik mari kena hata belum sah. Jadi sampai kena hata dipercikkan kena mahata ulis kemputa ulis tas kena yoh kemputa si kita gelem-gelem dai. Bagaimana cara mensucikan ibu dah? Orang masalah poh dai ini hanya mungkin payah basah ini kecil tanpa dipoh. Tanpa dipoh. Mungkin cegah kita ke basah kita poh. Tidak usah dipoh pe jadi. Kemudian ibu dan bapak kita masuk kepada najis nomor 2 adalah an-najasatul mukhalladzah, najis berat. Berat. An-najasatul mukhalladzatu hiya najasatul qalbi wal khinziri wa far'i ahadihima. Najis berat adalah najis anjing dan babi. Orang ini kecak wa far'i ahadihima dan cabang salah satu di antara keduanya. Kune cabang salah satu di antara keduanya. Biang hamilina kambing. Laih anak ndai, baik anak kambing itu kambing ataupun biang, anaknya itu najis berat. Bilang no sembelih di pangan no. Cabang naglah nih. Atau babi. Kawin dengan kambing. Lahir anak na kambing apalagi babi, ini gelahna cabang daripada salah satu keduanya, najis berat dilan kambing dai kita hasil daripada kawin silang kambing enda dengan anjing, beli pelah anak kambing dai tetap kambing, dilan kambing dai kita wajib sama apalagi kita pangan haram. Des bagi kepan kak biang dai bolah na kita babi dai. Enda gelahna najis berat. Orang kita ketahui orang kali orang kita bentuk. Hukum dimaafkan itu pertama anak kecil, yang kedua orang gila, yang ketiga tidak diketahui. Dimaafkan nih. Cegila mah ya orang betul dimaafkan. Jadi ini ibu dan bapak, najis berat itu adalah anjing jilatannya atau sentuhannya, anjing dan babi atau cabang salah satu daripada keduanya. Begitu kemang ibu. Tahu orang begitu ibu. Begitu. Beli pego kau betul ke bagikan handing. Pahala ni bagi ke? Pahala ni. Sah. Banggalang. Kita sambung pelajaran kita. Cuman untuk
untuk bapak-bapak ketahui, ibu-ibu ketahui, apabila anjing dan babi ini bersentuhan dengan kita manusia, dia kering, kita kering, tidak usah disamar. Apabila basah salah satunya, kita basah, dia kering, sentuhna kita sama. Atau kita kering, dia basah, sama. Jadi ada salah satu yang basah, tapi orang begitu Ustaz, ya kebetulan memang dibahas masalah dan sebagainya ya. Tentang kasus. Beberapa kasus ulama mengatakan kata malam kasus bagi mengatakan ini sah. Sementara sebenarnya ada hukum. Ibu kena hukum nahan. Ya. Adapun masalah suntikan yang dimana suntikan itu vaksin bagian di situ ada unsur haram, unsur babi, maka kalau tidak ada alasan darurat tetap haram. Tapi kalau memang darurat, betul-betul darurat memang kune darurat apabila tidak disuntik kita mati. Apabila tidak kita makan itu daging babi atau anjing, kita mati. Ini darurat. Tapi orang disuntik orang kita mati, orang karena darurat ini. Darurat terpaksa. Kita terdampar di tengah pulau, orang panganan kecuali babi. Boleh. Ad-daruratu tubihul mahzurat. Darurat itu, keterpaksaan itu membolehkan sesuatu yang terlarang, tapi dengan syarat hanya sekedar menyambung hidup. Ulang boleh darurat, ya besuh, begohina hunting haram. Terutama pegawai negeri mungkin ya. Di ancaman-ancaman ada ini segala macam. Menurut dia bukan cahan nih kalau suntik. Ya aku cahannya orang bisa menjawab kami. Merame pokoknya aku apabila darurat boleh begitu saya bisa menjawab bentuk darurat dan dai. Cara bangku tahu orang mana darurat mikai darurat. Besi kalau itu bos sudah tidak masa kayak mau. Kena darurat enak kita. Terjemahan lain-lain menurut kita mereka darurat, menurut kaiko darurat. Guna ukuran darurat enda, ya merat cara bangku ukurannya terpaksa. Apabila tidak dimakan mati, apabila tidak disuntik mati, berarti darurat. Enda orang disuntik, orang kita mati berarti tidak darurat. Ini cak-cakan ada najis berat najis berat anjing dan babi dua kecak cak-cakan ada ya cak-cakan orang najis kecuali taina cak-cakan ini dagu yang ibadat tatakan sembahyang orang najis bis kena ambil, tapi merataina najis mera daun teh cak sepiah ta kebakan kupiah teh. Jadi hukum najis mukhalajah najis berat, hukumun najasatil mukhalajati hukum najis berat itu annahu yatahuru mahalluha bi huslihi sab'a marrat, yaitu suci dia dengan membasuhnya 7 kali, salah satunya ihdahunna biturab, salah satunya yang 7 kali ini dengan tanah, ba'da izalati ainiha, sesudah menghilangkan ainnya. Jadi misalnya najis berandai
dilet biang tangan ta. Jadi di tangan ta liurna karena dilah biang ini basah. Ulang lebih sama, hilangkan lebih ain liurnen. Setelah hilang, bahu mau disama tangan ten dengan cara 7 kali dengan air, ihdahunna biturab. Salah satu yang 7 eda yaitu dicampur dengan tanah. Nah, 7 kali tuang ibalai. Tapi salah satu si pituen lainnya dicampur dengan tanah yang suci. Ulang no buat tanah kena teh lembu. Tanah yang suci. Jadi salah satu dicampur dengan tanah eda. Air yang dicampur dengan tanah ini boleh di awal, boleh di tengah, boleh di ujung, terserah. Yang penting si pitueda salah satunya kita campur dengan tanah yang suci. Tapi si mendena air dicampur dengan tanah eda di awal. Asanahan begi di awal kita campur dengan tanah kan cemek tangan ten. Si 6 nai mau membersihkan. Atau baju tanah kita sama. Murah iya kita baik di awal air bercampur dengan tanah, maka si 6 ini akan membersihkan kotoran tanah. Murah iya kita baik di ujung, maka cepat nan kareh tadai banduang no tanah dai. Murah kita baik di ujung. Paham ibu? Paham ibu? Nah, kemudian nomor 3 yaitu kita masuk kepada an-najasatul mutawasitah, adalah najis pertengahan. Najis ringan najis berat kemudian najis pertengahan, najis umum. Ya, dan najis umum lah najis yang memang biasa kita hadapi sehari-hari. An-najasatul mutawasitatu najis pertengahan itu contohnya hiyal khamru, khamar ini najis sih, minuman keras, tua, najis contoh. Yang kedua ada contoh dulu, wal baulu, kencing. Ada kencing dewasa, orang anak-anak dan seringan. Kencing. Wal khaitu, dan berak, tahi berak. Warrausu, dan begimang kotoran hewan. Wadamu, darah. Darah hewan, darah najis. Kecuali cituk, batuk namuk, cituk dawahna orang dimaafkan. Wal kaihu, dan nanah, bisulan binajis, bisulan keluar nanah itu adalah daging yang membusuk, najis nanah. Wal qai'u, dan muntah. Muntah teh najis. Karena ya muntah ini berasal dari petak lambung. Najis sama dengan air liur. Medem, kalau medem kare bahasa teh. Lengenge najis. Karena lengengen berasal dari lambung, najis. Tapi merah tai mata,
Ora najis. Tai cumping, tai igung. Ora. Lo tai igung tekan sumpan lagi. Kita buat sakukan. Tidak masalah. Tapi mora air lengenge dai medem kita wajib dibasuh. Karena ini najis berasal dari perut lambung. Demikian juga muntah berasal dari botak tanai lambung. Maka ludah tidak najis. Moral liur daya orang yang ludah lah nih. Moral ludah orang najis. Moral najis ludah ya datang dong ludah sembabah tadi orang saya sembahyang lah. Dan juga contoh najis tole wal maitatu ma'ajil diha wa syariha wa ajmiha, yaitu bangkai beserta kulitnya, rambutnya, dagingnya, kecuali ma'illa maitatal adamiyi wassamaki wal jaradi, kecuali bangkai anak Adam, bangkai ikan, bangkai belalang, bangkai najis, seluruh bangkai kecuali telur. Bangkai anak Adam manusia, bangkai ikan, bangkai belalang. Belalang masuk namuk itu? Termasuk namuk. Jadi lo ikan keperas kita sanggukan bayang kita. Bangkai pada ikan daya boleh. Bangkai manusia tidak najis. Orang najis. Lo kalau meninggal waktu sembahyang kita gelem ya silahkan sholat. Jadi telu mau bangkai. Jadi bangkai si telu satu haram dimakan, dua halal dimakan. Bangkai manusia haram dimakan, bangkai ikan dan bangkai belalang halal dimakan. Jadi kan itu Ustaz, terkait dengan keping maka kita kalau cuma disebutkan kalau dari tadi tong mama, jadi sementara kepingnya kan harus dari juga. Tanpa jabatannya ngomong pernah belum dia tahanan nih. Ana inda dhanni abdi, saya bagaimana sangka hambaku kepadaku, kata Allah. Jadi kita tanamkan dalam hati kita, kita yakini ya asal keping ini suci, kita yakini suci. Tapi pada jelas-jelas mau kita keping dai kena najis, kita sakukan sembahyang Jumat, ya jelas mau kita sembahyang najis. Jadi pada cara bangku masalah keping dai, ya kita berbaik sangka. Ana inda dhanni abdi bi, aku bagaimana sangka hambaku. Jadi awal kepingnya memang suci, kita berbaik sangka dia suci, kita yakini suci. Jadi ini contoh-contoh najis pertengahan. Sedang sembahyang tidak sadar keluar dahok bisul ugah darah. Apabila sudah mengalir maka ini ora dengan dimaafkan. Ugah tak mengalir, tapi orang mengalir dimaafkan. Jadi kita harus sadar. Habis assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, kita tengan kepada Allah kupeken. Maka kita wajib ada mengulang sembahyang tadai.
Nah, sama dengan kalak sembayang, siap ia sembayang ternyata kainnya meribak, atau siap ia sembayang ternyata di kainnya lontai manuk, wajib diulang. Hah? Usalina ya, tetap usali biasa, karena sembayang tadi udah sah. Makanya apabila lot kalak lain meribak ulisna, kita idah wajib hukumnya kita memberitahu ilamuha, wajib kita beritahu. Oi, kau meribak dah ulis do, mau orang kita beritahu berdosa kita, wajib hukumnya. Atau ulis singkat terbelakang belakang naik ke atau idah terbuka orang negara ni kita. Lo artikel pernah baca, jadi pada saat ketika Nabi pernah sembahyang oleh jemaah, tiba-tiba kok Jibril kok sakit mana sepatumu menajis, nah oh ya bongkar sepatu Nabi, tapi kita lanjut kena sembahyang ini. Mera masalah ya sama bagi si kudok pendai, ketika kita sembahyang tahu-tahu pecita di dabuhi tai memanuk, kita sembahyang di kebun atau di masjid tai cak-cakan, ada masalah kita lempar pecita atau serbanta, atau bajuta, tapi jaga gerak hibak sekali toleh ya perlu tu berapa do mana. Berarti orang masuk kategori daun daik Ustaz. Hah? Orang masuk kategori daun. Oh dah beda. Lo secara kasus yang Karena ada darah naik dia tetap melengket dindi, kecuali darah naik mengalir bisa dengan cepat kita bersihkan. Kebetulan kita sembahyang tebing lain, dengan cepat bisa kita bersihkan tanpa membatalkan sembahyang, tutup rekade. Lo secara kasus Ustaz, jadi kayak berjamaah dua kali, ada imam ada makmum. Jadi pada saat posisi rakaat pertama rakaat kedua, si imam pada sadar bahwa dihina mendahok. Tiba-tiba rakaat kedua sadarnya dihina mendahok, unisar siapa dibatalkan jamaah atau hukum? Ya, ia sembahyang dua kalak. Dua kali. Imam rakaat pertama nena mendahor sadah, rakaat kedua baru ya sadah bahwa nena mendahor. Makmum dia pernah diberitahu makmum dia betul sadar sendiri imamnya. Di rakaat kedua baru imam menyadari bahwa nena mendahor, maka imam membatalkan sembahyangnya, makmum ulang betalkan sembahyangnya, tetap dapat makmum edadai lanjut. Imam mereka ya sudah batal, aku batal lanjut ke sembahyang. Kalau batal jadi bercerok, jadi misalnya imam batal ya batal aku gantikan ke aku lausia yang gelaknya pekalak kau betal, silahkan cerok pun tadinya sangano subhanallah oh betal aku gantikan ke aku, silahkan cerok karena ya memang kau batal. Aku kira ibu dan bapak gosok dulu. Pelajaran kita pada malam yang berbahagia demikian, yang benar dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah dari kami sendiri. Kita berdoa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ahsin aqibatana ya Allah fil umuri kulliha wa ajirna min ghaziyid dunya wal azabil akhirah. Allahumma alimna ya Allah ma jahilna wa zakirna ma nasina ya Allah ya arhamar rahimin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya
dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian, bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.